with those squats on the left. You see them? Do it, Norman. What do you want, Tom? Film ini membawa kita kembali ke akhir Perang Dunia II, saat pasukan sekutu mencoba menembus pertahanan Jerman. Masalahnya, tank-tank sekutu kalah canggih dan selalu jadi bulan-bulanan barikade panser Jerman yang kokoh. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul sesosok pria menyergap seorang perwira Nazi yang menjatuhkan perwira tersebut dari kudanya. Kemudian pria itu terlihat masuk ke dalam sebuah tank yang berisi sisa-sisa anggota kru dari tank bernama Fury. Dari 5 kru yang biasa bersama, kini hanya tersisa 4 orang yang bertahan hidup setelah berhasil lolos dari maut. Mereka berencana untuk kembali ke markas berlindung di tengah kerasnya perang. Mereka dikenal dengan nama panggilan unik, yaitu Boyd Biba, Trini Gordo, Grady Kunas, dan sang komandan Don Wardadi. Sementara itu, 1 kursi dalam tank ini kosong setelah rekan mereka Ray gugur di medan perang. Wardadi kemudian terlihat memantau keadaan sekitar di luar tank yang begitu kacau. Dengan sigap langsung menutup bagian atas tank karena pesawat musuh telah tiba di lokasi. Benar saja, seketika tank pun diserang kembali oleh pasukan Jerman lewat jalur udara. Lalu Wardadi menyuruh Kunas untuk mempercepat perbaikan tank, sedangkan kru lainnya mempersiapkan senjata kemudian cabut dari lokasi. Kem tempat tentara sekutu menetap terlihat begitu suram dan mencekam. Prajurit baris berbaris di jalanan. Ada pula yang berlarian ke sana kemari, sementara yang lainnya menggotong mayat di tengah kesibukan yang kelam itu. Tank pimpinan Fury tiba, membawa pulang kru yang masih tersisa dengan kondisi lelah. Pandangan para prajurit tertuju pada tulisan Fury yang baru saja kembali dari garis depan. Saat Wardadi turun dari tank, rekan-rekannya menyambut dengan lega. "Kukira kau sudah mati," sapa salah satu dari mereka. Mereka pun saling bersalaman setelahnya. Thought you were dead. Nggak berselang lama, 2 kru mulai menurunkan jasad Ray dari dalam perut tank. Sebuah pemandangan horor yang memperlihatkan tubuh tanpa kepala rekannya. Serem. Belum sempat melepas lelah, Wardadi sudah diperintahkan kembali ke medan tempur. Tanpa pilihan, ia segera menginstruksikan krunya untuk mengisi ulang amunisi. Sementara ia sendiri menepi sejenak mencari kesunyian untuk membasuh kalut di tengah bayang-bayang maut. We got a job to do. Can't do shit about mechanical issues. Di balik ketangguhannya tersimpan duka mendalam atas rekan-rekan yang telah gugur. Wardadi memilih menjauh, mencari kesunyian untuk meredam kegelisahan yang ia pendam sendiri. Baginya, kerapuhan adalah rahasia yang gak boleh terendus oleh krunya. Gak lama kemudian muncul Norman, pemuda bertubuh ringkih yang dikirim untuk mengisi posisi mendiang Ray. Sosoknya nampak sangat asing di medan perang. Ia begitu lugu, bahkan belum pernah menyentuh interior tank, apalagi menarik pelatuk senjata. Dengan nada menginterogasi, Wardadi segera menanyakan nama, asal perintah, serta masa tugasnya. Norman pun menjawab bahwa ia baru bekerja selama 8 minggu di sana. Menyadari kepolosan Norman yang berbahaya, Wardadi pun memperingatkan dengan tegas agar gak menjalin kedekatan dengan orang-orang di sekitarnya. Wardadi segera memerintahkan Norman masuk ke dalam rumah mereka, sebuah tank yang dihuni oleh para prajurit yang nyaris gila akibat tekanan perang dan kerinduan pada kampung halaman. Benar saja, kedatangan Norman disambut dengan perundungan. Mereka langsung merundung si anak baru.
Apalagi setelah Kunas tahu bahwa Norman hanyalah petugas administrasi yang salah alamat ke medan tempur. The tank. I'm a clerk typist. Norman langsung diospek tuh di situ dengan tugas membersihkan interior tank yang masih berlumuran darah segar. Di sela-sela membersihkan sisa-sisa tubuh Ray, ia menemukan barang-barang pribadi kru dan foto-foto mereka yang terpajang, memperlihatkan sisi manusiawi dari mesin pembunuh yang kini harus ia tinggali. Nggak lama Norman menyadari ternyata di dalam tank itu masih ada kulit Ray yang tergeletak dengan kondisi mata serta hidungnya masih menempel berlumur darah. Pasukan Wardadi dan krunya diberikan misi untuk mengambil alih salah satu kota yang ada di Jerman dan harus bertemu dengan kompi bakar. Pasukan dan kru menaiki tank dan berjalan menuju daerah Jerman. Selanjutnya Norman diperintahkan untuk belajar menembak seseorang yang mencurigakan termasuk warga sipil. Saat di tengah jalan, Norman memperhatikan anak kecil yang membawa senjata, akan tetapi Norman hanya diam. Anak kecil itu rupanya membawa senjata hingga akhirnya satu keseluruhan tank hancur bersama krunya. Wardadi yang tahu Norman melihatnya pun langsung memarahinya. Kenapa Norman gak langsung menembaknya aja? Norman menganggap anak kecil hanya main-main aja dan gak perlu dibunuh. Seketika, Wardadi marah besar dong. Setibanya di kompi Baker, Wardadi langsung menerima instruksi dari Wagoner untuk menyelamatkan peleton yang terjebak di garis depan. Pasukan Amerika di sana sedang dibantai habis oleh serangan senjata anti-tank Jerman yang mematikan. Back to base ourselves. All right, here's the deal. I got a platoon trapped in this there, possible. Keempat tank segera bergerak menuju medan terbuka dalam formasi berderet, dengan pasukan infanteri yang merapat di belakang sebagai pelindung. Di dalam tank, Fury kelima kru berbagai peran dengan presisi, mulai dari komandan sebagai pengatur strategi, pengemudi, hingga penembak yang bersiap di balik kanon. Medan perang pecah seketika. Rentetan tembakan Amerika menghujani pertahanan Jerman. Bahkan salah satu serangan telak menghantam bagian depan tank di tengah kemalut pertempuran. Di tengah baku tembak yang kacau dan membabi buta, kru Amerika akhirnya berhasil mendominasi dan menghancurkan target pasukan Jerman hingga gak bersisa. Di tengah kacau perang yang kian memanas, posisi 4 tank Amerika kini berada dalam bidikan maut pasukan Jerman yang bertekad menghancurkan mereka. Menanggapi ancaman tersebut, awak tank Amerika membalas dengan serangan balik yang brutal. Langit seolah tertutup asap saat mereka meluncurkan tembakan bertubi-tubi tanpa jeda. Hingga satu demi satu, tentara Jerman tumbang dan garis pertahanan mereka pun berhasil dipatahkan sepenuhnya. Setelah deretan tank Jerman hancur lebur, pasukan Amerika bergerak menyapu sisa-sisa tentara Nazi yang masih bertahan. Saat lapangan akhirnya berhasil dikuasai, mereka menemukan seorang prajurit musuh yang masih hidup. Disinilah ujian sesungguhnya bagi Norman dimulai. Ia diperintahkan secara paksa untuk menarik pelatuk dan menghabisi nyawa tentara Nazi tersebut. Sebuah perintah yang memaksa nuraninya berhadapan langsung dengan kekejaman perang. Medan tempur gak menyisakan ruang untuk belas kasih. Norman tersadar dengan pedih bahwa doa dan keluarganya gak akan menghentikan peluru lawan. Saat ia dipaksa menarik pelatuk ke arah tawanan Nazi, dunia Norman seolah runtuh. Di saat yang sama, pertahanan mental Wardadi pun goyah. Ia menangis dalam sunyi, merasa jiwanya kian gelap, karena telah mengotori tangan seorang pemuda suci dengan darah. Semua demi membaptisnya agar bisa bertahan hidup di tengah neraka perang. Syok luar biasa melanda Norman setelah dipaksa menjadi algojo di medan laga. Ia seolah nggak percaya tuh pada apa yang baru saja dilakukannya dengan tangannya sendiri.
Menyadari sang anak baru sedang berada di titik nadir, kru lainnya segera memberikan air minum dan mencoba menenangkan batinnya yang sedang porak-poranda. Norman yang masih menangis menyerap setiap cerita tentang baptisan api yang pernah dilalui rekan-rekannya. Mereka mencoba menanamkan satu kenyataan dingin. Di sini, kematian adalah kawan akrab yang bisa datang kapan saja. Wardadi kemudian muncul untuk mengingatkan bahwa tugas belum usai. Sebelum mereka kembali bergerak, ia memerintahkan Norman untuk makan terlebih dahulu dan pergi begitu saja setelahnya. There ain't no crew stay together like we had. First time we got shot at. Anything all day. Make sure you get something. Saat iring-iringan tank memasuki batas kota, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Di sepanjang jalan, jasad kuda tergeletak di jalanan. Ada juga jasad manusia yang tergantung kaku di tiang-tiang tinggi dengan leher terjerat tali. Mereka adalah korban kekejaman pasukan SS yang gak segan mengeksekusi bangsanya sendiri hanya karena menolak ikut mengangkat senjata dalam perang yang sudah diambang kekalahan ini. Begitu memasuki jantung kota, kekacauan terlihat di mana-mana. Kru sekutu mencoba mengitari kota dengan tank sambil berjaga-jaga. Setelahnya, perpecahan pun terjadi akibat serangan mendadak tentara Nazi yang bersembunyi di setiap sudut bangunan. Namun kali ini Norman menunjukkan taringnya. Ia nggak lagi ragu untuk melawan balik demi mempertahankan nyawanya dan kru Fury. Ketika debu pertempuran mereda, mereka menemukan para pimpinan Jerman yang bertanggung jawab atas kematian tragis anak-anak di kota itu. Tanpa banyak bicara dan tanpa sedikit pun keraguan, Wardadi langsung menarik pelatuk mengeksekusi para penjagal itu di tempat. Sementara kota yang lumpuh itu mulai dipenuhi tentara Amerika yang bersantai dan menggoda penduduk setempat. Wardadi justru terfokus pada kondisi mental kru termudanya. Ia bertanya, apakah Norman baik-baik saja setelah dipaksa merenggut nyawa lawan? Norman menatapnya tanpa ragu, lalu berucap dengan keyakinan yang mengerikan. Enggak lah, sekarang aku menyukainya. Edan. Kalimat singkat itu menjadi bukti bahwa medan perang telah berhasil membaptis Norman menjadi sosok yang sama sekali baru. Di dalam gedung yang dipenuhi aroma alkohol dan jejak bunuh diri massal, para elit Jerman, Wardadi memberikan pelajaran terakhir tentang realitas dunia. Ia mengingatkan Norman bahwa sementara ideologi menjanjikan kedamaian, sejarah justru ditulis dengan tinta kekejaman, menatap kehancuran di depannya dan mendengar kebenaran pahit dari mulut sang komandan. Hati Norman yang semula rapuh kini mengeras. Ia nggak lagi melihat perang sebagai kutukan, melainkan sebagai realitas yang harus ia taklukkan. Di sebuah apartemen, seorang wanita paruhbaya tampak mengintip cemas dari balik jendela. Rupanya, ia berusaha menyembunyikan Emma, sepupu mudanya, agar terhindar dari kebuasan tentara Amerika. Untuk meredam ketakutan mereka, Wardadi memberikan gestur damai berupa sebutir telur dan beberapa batang rokok sebagai alat barter rasa aman. Suasana yang tegang perlahan mencair saat Norman mulai memainkan piano. Jemarinya melahirkan nada-nada indah yang membuat mata Emma bersinar kegirangan. Melihat percikan emosi di antara keduanya, Wardadi bergumam pelan bahwa Norman dan Emma harus memanfaatkan momen ini untuk menjalin hubungan selagi maut belum menjemput mereka. Di dalam kamar, Norman menafsirkan garis tangan Emma sebagai tanda bahwa ia akan menemukan cinta sejatinya. Sikap Norman yang santun dan penuh perhatian membuat Emma jatuh hati seketika. Tanpa perlu banyak kata, rasa suka itu berubah menjadi gairah. Mereka pun selibau-selibau dan menghabiskan waktu bersama dalam kemesraan yang singkat. Kehangatan di apartemen itu sirna dalam sekejap ketika rombongan kru Fury lainnya datang ke rumah itu. Mereka terus mengolok-olok Norman dengan kata-kata kasar yang merendahkan hubungan singkatnya dengan Emma. Upaya Wardadi untuk makan bersama dengan tenang pun gagal. Setelah kru lainnya sengaja mengacaukan suasana, mengubah meja makan menjadi arena perpeloncoan yang sangat gak nyaman bagi Norman dan kedua wanita Jerman tersebut. Now, what did you do? Short day, Norman.
You a man, right? Get some pussy, you a man. Pada akhirnya, mereka makan bersama di satu meja. Panggilan tugas mendadak memutus ketegangan di meja makan. Mereka diperintahkan untuk segera mempertahankan persimpangan di bagian barat guna menghalau gerak maju pasukan Jerman yang mengancam kota. Namun saat mesin tank mulai menderu dan pasukan bersiap berangkat, maut datang dari langit. Pesawat tempur Jerman meluncurkan serangan rudal yang membabi buta, menghantam tepat ke arah apartemen. Dalam sekejap, bangunan itu pun runtuh semuanya. Norman berlari panik mencari Emma ke dalam gedung. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Ia menemukan Emma tewas, tertimbun reruntuhan batu bata akibat ledakan tadi. Kematian tragis itu menjadi pukulan terakhir bagi mental Norman, mengubah duka menjadi amarah dingin yang akan ia bawa ke medan tempur berikutnya. Wardadi memahami kesedihan Norman yang kehilangan wanita yang baru dikenalnya. Ia pun mengingatkan Norman bahwa meski perang akan segera berakhir, pasti akan ada banyak nyawa yang melayang sebelum itu terjadi. Saat keempat tank tersebut melaju menuju persimpangan, mereka tiba-tiba dihadang oleh Tiger, tank paling canggih dan mematikan milik Jerman. Menyadari besarnya ancaman tersebut, Wardadi langsung memerintahkan pasukannya untuk fokus menyerang dan mempertahankan tank Tiger itu terlebih dahulu sebelum mereka semua habis dimakan. Tiga tank sekutu mencoba melawan tank Tiger yang sangat canggih. Tembakan pasukan Amerika meluncur dengan sangat kuat untuk menghancurkan tank Tiger tersebut. Aksi tembak-tembakan antar tank berlangsung sangat dramatis. Namun tank Tiger sulit ditembus hingga akhirnya tank Jim dan Device harus terbakar. Kini hanya tersisa tank Fury yang harus menghadapi lawan sendirian. Wardadi memerintahkan agar Fury bergerak memutari tank Tiger untuk menembaknya dari arah belakang. Upaya tersebut berhasil menghancurkan tank Tiger meskipun kondisi radio mereka telah rusak. Mereka berlima tetap melanjutkan misi menuju persimpangan jalan. Akan tetapi, saat tiba di lokasi, roda tank Fury terhenti karena terkena ranjau darat. Norman dan Kunas segera memeriksakan gudang di sekitar sana untuk mencari keberadaan tentara Jerman. Setelah dipastikan aman, Kunas akhirnya meminta maaf kepada Norman atas semua perbuatan buruknya selama ini. Wardadi menyuruh Norman untuk bersiap memantau dari pepohonan di bukit seberang. Hingga akhirnya Norman mendengar suara sayup dari kejauhan yang ternyata merupakan pergerakan 300 tentara SS Jerman. Norman segera bergegas kembali untuk memberitahu Wardadi dan kru lainnya mengenai kedatangan pasukan polistik tersebut, yang menurut Wardadi merupakan unit militer paling besar dan berbahaya milik Jerman. Ketiga kru lainnya sempat merasa nggak akan menang dan memiliki keinginan untuk kabur. Namun Wardadi menolak keras rencana tersebut. Sebagai pemimpin yang pantang menyerah, ia menegaskan bahwa dirinya nggak akan pernah lari dari musuh dan memilih untuk tetap bertahan. Wardadi berambisi untuk tetap menjaga Fury dan menyelesaikan misi menjaga persimpangan tersebut. Hingga akhirnya keempat rekannya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Wardadi. Dan strategi terakhir mereka pun dimulai. Sebelum pertempuran terakhir dimulai, mereka berlima memutuskan untuk minum bersama. Dan saat itulah Norman resmi mendapatkan julukan perangnya, yaitu Machine. Nggak lama kemudian, tentara SS tiba di persimpangan tersebut hingga akhirnya peperangan besar antara pasukan Amerika dan Jerman pun pecah. Hujan peluru semakin banyak dan kedua kubu saling balas melepaskan tembakan, menciptakan dentuman yang perlahan menghancurkan sisi-sisi bangunan di kota tersebut. Suasana jadi mencekam ketika dinding dan atap rumah mulai runtuh, tertimbun debu peperangan yang gak kunjung mereda. Di tengah perlawanan yang sengit, mereka kehabisan amunisi dan terpaksa mengambil cadangan peluru di luar tank. Wardadi segera melemparkan granat asap untuk melindungi pergerakan mereka.
Namun, serangan musuh justru membuat lengannya terluka parah. Situasi semakin genting saat tentara SS Jerman menggunakan sisa stok senjata penghancur tank. Hingga akhirnya serangan tersebut menyebabkan Kunas tewas di tempat. Selain itu, amunisi yang mereka punya sudah habis, nggak tersisa, dan mereka berempat berada dalam keadaan terdesak. Kunas jatuh ke dalam tank, lalu Norman turun untuk menyelamatkan Bibel untuk mengambil senjata musuh. Ketika Bibel akan melemparkan granat, ternyata Bibel langsung tewas dan Wardadi terkena tembakan sniper musuh. Ternyata musuh mengepung Fury. Kini hanya Norman yang bertahan dan dia merasa sangat ketakutan. Wardadi menyuruh Norman kabur dan gak menyerah. Dia meminta maaf karena gak dapat menemani Norman hingga perang berakhir. Kini Norman hanya seorang diri melawan tentara Jerman. Dia bersembunyi di bagian bawah tank, namun gak lama keberadaan Norman diketahui oleh salah satu tentara musuh. Akan tetapi dia gak menyerang Norman, bahkan hanya diam melihatnya. Begitu pagi datang dan ketenangan mulai terasa, ia keluar dari tempat persembunyiannya dan menemukan tubuh Wardadi yang sudah tidak bernyawa. Dengan penuh rasa hormat, Norman kemudian menutup mata sang komandan yang telah tewas. Terdengar suara langkah kaki di atas tank, dan ternyata tim medis datang untuk membantu Norman. Norman adalah satu-satunya kru tank Fury yang selamat. Dia diberi sebutan pahlawan oleh salah satu tim medis. Namun Norman merasa sangat kecewa, dirinya nggak berhasil mengerahkan seluruh usahanya hingga titik penghabisan dan ketiga kru lainnya tewas saat perang. Film diakhiri dengan pemandangan yang memperlihatkan tank Fury di sekelilingnya ratusan mayat tentara Nazi terkapar memenuhi jalanan, menjadi saksi bisu atas pertempuran brutal yang baru saja berakhir. Begitulah akhir cerita dari film Fury 2014. Bertahan hidup di sini bukan soal keberanian ya, tapi soal menerima bahwa nggak semua orang akan keluar hidup-hidup di saat perang kayak gitu ya. Fury mengajarkan bahwa sekasar dan sesadis apapun manusia, akan selalu ada rasa kemanusiaan yang tertancap dalam hatinya. Ada salah satu kalimat yang relevan nih sama film ini. Ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam. Fury bukan cerita tentang baja melawan peluru, tapi tentang bagaimana perang memaksa orang baik melakukan hal-hal buruk untuk bertahan hidup di sana. Pada akhirnya, yang tersisa bukan cuma kemenangan, tapi luka yang gak akan pernah sembuh. Setelah semua darah, teriakan, dan pengorbanan itu, film ini seakan bertanya, berapa banyak sisi kemanusiaan sih yang harus kita korbankan untuk bisa tetap hidup? Nah, kalau kamu di posisi mereka dengan tank rusak dan peluru hampir habis, kamu akan bertahan atau memilih langsung lari begitu saja dan meninggalkan teman-teman kalian? Sepertinya kalian pilihan yang kedua deh. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sob. Dukungan kalian bikin channel ini terus hidup dan bisa ngebahas lebih banyak film-film perang, drama, dan tragedi kemanusiaan lainnya. Oh iya, kalau kalian misalkan punya saran, pesan, atau apapun itu, langsung aja di komentar ya. Kita akan evaluasi terus untuk channel agar berkembang dan jauh lebih baik untuk keinginan kalian sebagai penonton setia layar action. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan film seru-seru lainnya. See you next time and goodbye!